teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia teridentifikasi menjadi 3 pokok masalah. Yang pertama, mutu pendidikannya. Yang kedua, relevansi pendidikannya. Ketiga, kesempatan dan pemerataan. Adapun faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan, yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, permasalahan pembelajaran. Yang keempat, aspirasi masyarakat. Yang kelima, munculnya konsep-konsep baru. Nah, permasalahan yang pertama yaitu mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut data UNESCO tahun 2000 tentang Indeks Peringkat Pengembangan Manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pengembangan manusia, Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara, Indonesia menempati urutan ke 102 pada tahun 1996, urutan ke-99 pada tahun 1997, urutan ke-105 pada tahun 1998, dan urutan ke-109 pada tahun 1999. Nah, lalu apa sajakah yang menjadi penyebab kualitas pendidikan di Indonesia? Yaitu yang pertama, efektivitas pendidikannya. Yang kedua, efisiensi pengajaran. Yang ketiga, standarisasi pendidikannya. Adapun permasalahan umum, permasalahan pendidikan secara umum meliputi yang pertama, rendahnya sarana prasarana. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Keempat, rendahnya relevansi dengan kebutuhan. Kelima, mahalnya biaya pendidikan. Nah, baiklah, adapun penyebab kualitas pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu efisiensi pengajaran. Dalam efisiensi pengajaran ini terdapat 3 masalah pendidikan. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua, sistem pembelajaran yang berubah-ubah. Yang ketiga, waktu pengajaran. Nah, adapun penyebab yang kedua yaitu efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tujuan pendidikan yang tidak jelas sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selama ini, pendidikan formal hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli hasilnya bagaimana, tetapi yang penting telah melaksanakan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, identifikasi masalah pendidikan yang kedua yaitu relevansi pendidikannya. Dalam hal ini berkenan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan sekolah pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya. Banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu seperti sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Nah, adapun permasalahannya sebagai berikut. Keterbatasan daya tampung. Yang kedua, kerusakan sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurangnya tenaga pengajar. Yang keempat, proses pembelajaran yang masih tradisional. Yang kelima, keterbatasan anggaran. Adapun identifikasi masalah pendidikan yang ketiga yaitu masalah pemerataan dan kesempatan. Dalam masalah pemerataan dan kesempatan terdapat 2 hal. Yang pertama, equality dan equity. Nah, equality yaitu mengandung arti kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sementara equity bermakna keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama di berbagai kelompok masyarakat. Adapun masalah dalam kesempatan dan pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu di mana pengalokasian dana pendidikan yang
tidak merata di berbagai daerah, seperti halnya di daerah terpencil yang masih tergolong sangat minim dalam masalah sarana dan prasarana. Adapun solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yang pertama, solusi sistematik. Solusi sistematik yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Misalnya, menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Nah, ada beberapa langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Kedua, menghilangkan ketidakmerataan di desa dan di kota serta gender. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen. Keempat, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi dan profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai. Itulah tadi pemaparan saya mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.